Inilah Indonesia, negeri dengan berjuta keragaman yang membawa berjuta harapan. Disinilah tempat berpadunya asa dan cita-cita dari penjuru Nusantara. Bersama kami berikan kontribusi nyata lewat inovasi, karya cipta, dan pencapaian lain sesuai bidang ilmu. Dari UI, untuk Indonesia yang toleran, unggul, dan bermartabat. Selamat datang di Universitas Indonesia. Dari masa ke masa, Universitas Indonesia terus tumbuh dan berkarya. Sehingga menjadi salah satu institusi pendidikan yang terbesar, terbaik, dan terdepan di Indonesia dan Asia. Di sini, di Universitas Indonesia, berhimpunlah putra-putri terbaik bangsa. Dari beragam latar belakang, kami bangun sebuah komunitas intelektual yang saling memperkaya hasanah pengetahuan dan nilai kemanusiaan. Untuk mendukung pengembangan generasi yang unggul, Universitas Indonesia menghadirkan fasilitas penunjang studi bertaraf internasional serta mengimplementasikan teknologi tinggi untuk mendukung riset dan perkembangan industri. Kampus Universitas Indonesia juga dapat diakses oleh semua, tak terkecuali penyandang disabilitas. Sebagai komitmen kami dalam mewujudkan pendidikan inklusif, dengan dukungan moda transportasi yang ramah lingkungan dan inisiatif penggunaan sumber energi terbarukan, Universitas Indonesia kian mengokohkan diri menjadi kampus hijau yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Universitas Indonesia juga menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder guna menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi segenap sivitas akademika. Karena setiap insan adalah unik, dengan bakat dan minat yang beragam, Universitas Indonesia membuka peluang sebesar-besarnya bagi tiap individu untuk menggali dan mengembangkan talentanya. Dengan dukungan ragam fasilitas dan unit kegiatan mahasiswa, Universitas Indonesia mendorong semua mahasiswa untuk mewujudkan mimpi dalam prestasi. Bersama, kita rangkul keberagaman menjadi energi untuk masa depan, bagi sesama, bangsa, dan dunia. Universitas Indonesia, rayakan keberagaman. Universitas Indonesia, Veritas, Probitas, Justisia. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, perkenalkan saya Audia Amara yang akan memandu webinar UICC, Career Internship, Scholarship, and Entrepreneurship Virtual Expo 2022. Selamat datang di UICC Virtual Expo 2022, Build Your Career to the Next Level.
Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor UICC Virtual Expo 2022. Yang pertama ada Paragon Corp, perusahaan lokal kosmetik terbesar se-Indonesia yang menaungi brand-brand ternama seperti Putri, Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Labore, Biodev, Instaperfect, dan Kristalur. Selanjutnya ada Danamon. Dengan dukungan MUFG sebagai salah satu grup finansial terbesar di dunia, Bank Danamon memiliki kekuatan lokal dan keahlian global untuk memberikan layanan dan solusi keuangan bagi seluruh nasabah. Dan yang terakhir ada Mind.id. Oke, saya melihat di sini pesertanya sudah cukup banyak ya yang hadir pada siang hari ini yang akan belajar banyak pada webinar kali ini dengan judul Towards Industry 4.0 with Artificial Intelligence of Things yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Teguh Prihatno, ST, MSC selaku CEO dari Javatech Automation. Nah, pada webinar kali ini Bapak Haji akan menjelaskan beberapa wawasan terkait AI dan IoT untuk Smart Factory. Nah, sebelum itu kami mengajak pula nih kepada seluruh peserta untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada Pak Aji terkait materi yang disampaikan melalui kolom Q&A. Jadi mohon kepada teman-teman di kolom Q&A ya, jangan di kolom chat. Nah, jadi nanti saat Pak Aji sedang menyampaikan materinya, teman-teman silakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Nah, jika pertanyaan yang ingin disampaikan sudah ada di kolom Q&A, teman-teman bisa like atau menyukainya saja agar pertanyaan muncul di paling atas. Oke, baik. Mungkin saya sapa dulu Pak Aji. Halo, selamat siang Pak Aji. Ya, selamat siang. Oke, bagaimana Pak kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih semangat ya Pak meskipun sudah siang? Harus. Oke, semoga semangatnya Pak Aji ini menular ke rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini. Insya Allah. Oke. Apakah Pak Haji sudah siap untuk berbagi ilmu serta informasi kepada rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini? Siap, insya Allah. Izin share screen ya? Boleh, karena Pak Haji sudah siap dan teman-teman juga sudah siap. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Haji Teguh Prihatno kami persilahkan. Terima kasih Mbak Audia. Bentar. Izin share screen. Apakah kelihatan Mbak Audia? Sudah terlihat. Oke, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan semua, selamat siang. Selamat berbahagia. Salam sehat selalu buat Sivitas Akademika UI dan seluruh para peserta yang sedang menyimak ya. Pada siang ini saya ingin berbagi terkait dengan IoT ya. Jadi Artificial Intelligence of Things. Kalau dulu lebih sering dibanyak dengar IoT, Internet of Things, kali ini kita ganti internetnya dengan Artificial Intelligence, AI. Jadi perkenalkan, jadi saya juga di sini juga sebagai PhD student di Busan National University di kota Busan. Terus saya juga tergabung dalam APIK, Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea. Terus sedikit perkenalan, saya dulu S1-nya di Teknik Elektro UI tahun 2004 sampai 2008. Kemudian S2 lanjut S2 2020 sampai 2022 kemarin, Electronics Engineering, dan saat ini sedang menyelesaikan S3 di Busan National University. Terkait dengan pengalaman kerja saya, sempat di XL dan juga sempat di Saudi Arabia, dan sampai sekarang diamanahkan sebagai CEO Javatech Automation. Dan ini salah satu dokumentasi saya di conference di kota Jeju atau Pulau Jeju September kemarin. Oke, jadi saya ingin memperkenalkan Javatech terlebih dahulu. Pada awalnya Javatech itu berdiri tahun 2013, waktu itu masih bentuk CV, dan menjadi PT di akhir 2017, PT Jaya Otomasi Solusindo.
dan dengan apa bisnisnya Javati Automation. Jadi kita core bisnisnya itu berupa smart ecosystem untuk di pabrik ya, manufacturing execution system, supply chain, dan juga brand protection system. Kita biasa di Bekasi, Duren Jaya, Bekasi Timur, dan kita memiliki tiga platform utama, yaitu UT-Click, ProST, dan JT-Code. Nah, UT-Click ini utility management lebih kepada kita monitoring atau maintenance bagaimana penggunaan energi di sebuah plant atau di sebuah gedung. Dan ProST, Productivity Station, ini untuk production management, kita memantau output production dari suatu plant atau suatu pabrik. Dan JT-Code, ini yang ketiga, lebih kepada brand protection. Kita melakukan serialisasi atau seperti teman-teman tahu QR code ya, barcode itu ada pada JT-Code. Kemudian kita memiliki inovasi-inovasi yang terkait dengan kebutuhan industri, di mana inovasi ini kita buat sesimpel mungkin, artinya biar affordable ke SME khususnya, yaitu Smart Medium Enterprise. Dan di sini kita melakukan data acquisition ya, dan juga kita buat real time warning system, di mana salah satu keresahan di industri itu sampai sekarang yang masih banyak, khususnya di Indonesia, itu mereka mencatat manual apa-apa yang perlu dicatat di pabrik gitu. Jadi terkait dengan output production ataupun dari penggunaan energi itu masih banyak dipantau dengan secara manual ditulis. Nah, ini makanya kita masih menuju industri 4.0 nih, kita belum sampai. Kita baru tahap digitalisasi aja dulu. Nah, di kebanyakan yang ada di industri Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa pabrik yang sudah advance, tapi secara umum kami melihatnya level kita masih tahap perlunya digitalisasi pabrik. Kemudian ini bagaimana solution works yang dari Javatech. Kita dari 3 platform ini, kalau UT-Click itu pada tahapan production, itu di energinya, energi usage-nya. Sedangkan di ProST itu kita memantau output dari production, di mana kita pantau dari masuk sampai finish good-nya selesai. Dan kalau brand protection JT-Code itu end to end, dari quality control barang masuk hingga ke end user. Dan ini kita semua kita connect ke ERP atau ke database. Dan kita juga memiliki solution ya terkait dengan AI, itu dengan detection. Kalau teman-teman tahu AI yang udah pernah lebih berkecimpung ya, itu kita pakai untuk detection system, algoritmanya terkait dengan mendetek ke error atau pada mesin-mesin ya, apakah itu vibration dan seterusnya. Ini kita pasang sensor di mesin, nanti kita grab datanya dan kita analisis apakah mesinnya memiliki semacam error atau semacam malfunction, itu kita deteksi. Kemudian juga ada kita memprediksi di partikel di sebuah pabrik atau clean room, apakah konsentrasinya masih bagus atau sudah perlu ada perhatian lebih khusus dan seterusnya. Ini terkait dengan juga AI ya, kita memprediksi konsentrat ya, konsentrat partikel yang ada di udara atau PM, particulate matter. Kemudian kita juga saat ini sejak 2020 kita bekerja sama dengan salah satu startup iWater, di mana ini menyediakan digital solution ya, untuk water and waste management system. Kita memantau bagaimana proses manajemen daripada pengolahan air. Dan di sini yang lebih ke metering, sensor, remote control pada solution iWater ini. Kemudian kita memprovide real-time parameter, ada notifikasi yang real-time, dan juga monitoring material movement terkait dengan solusi yang kita sediakan. Dan ini sangat penting buat pihak industri, mereka butuh report, dashboard, data visualization, dan seterusnya. Dan ini salah satu
keberhasilan kita di salah satu customer ini satu data yang kita ambil, sebenarnya tiap tahun ya terus, kita ambil satu, benefit yang mereka dapat, di mana dengan memantau aja mereka bisa memperbaiki behavior penggunaan energi sampai mereka bisa menghemat 1,5 miliar di tahun tersebut. Nah, ini luar biasa, lumayan ya. Apalagi kalau tiap tahun, dilakukan pemantauan energi, jadi sehingga mereka bisa melakukan sebuah perbaikan atau melakukan sebuah pengawasan penggunaan energi mereka. Ini salah satu dashboard yang kita develop, dan berikutnya yang sedang saya riset di Korea ini, di kota Busan, Busan National University, yaitu CFD, Computational Fluid Dynamics. Di mana salah satu penggunaannya misalkan di sebuah ruangan, ya apakah di restoran ataukah di sebuah perkantoran. Ini dengan simulasi dengan machine learning, kita bisa mempercepat proses computational fluid dynamics, di mana gunanya adanya kita pakai machine learning ya, dengan di-combine dengan CFD, kita bisa membuat optimum airflow. Jadi sebuah aliran udara yang optimal dalam sebuah ruangan. Ini contohnya misalkan di restoran. Berikutnya juga kita ada CFD ya di sebuah semacam ini. Di sini contohnya adalah solar farm di Spanyol. Ini contoh ya, kita meriset salah satu contoh yang sudah digunakan oleh di Spanyol. Ini dalam solar farm. Jadi kita analisis apakah terkait dengan weather, ya angin, suhu, matahari dan seterusnya dengan computational fluid dynamics. Dan juga ini salah satu contoh CFD ya dengan machine learning di sebuah ruangan ya. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa menganalisis atau melihat airflow ya, aliran udara di sebuah ruangan. Jadi penting buat bagi desainer ruangan indoor khususnya mendesain bagaimana airflow-nya itu optimal buat para karyawan di sana. Ini contoh. Ini yang riset sedang kita bangun di sini. Jadi inilah kurang lebihnya ya. Oke, ini kita ada di Bekasi dan salah satu inovasi kita masuk ke Tempo tahun 2018 kemarin. Terus ini kita telah memiliki kurang lebih 10 partner dan 13 klien industri ya yang kita terus berkembang. Maka dari itu kita membuka ya pada seluruh rekan-rekan untuk yang mau bekerja sama, terus yang berkolaborasi, kita sama-sama sebagai anak negeri untuk memajukan industri Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Haji atas pemaparan informasinya yang tadi pasti sangat bermanfaat juga bagi teman-teman. Oke, saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman, jika ingin bertanya atau berkomentar juga dipersilahkan untuk mengisi kolom Q&A yang sudah tersedia karena kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi masih diperbolehkan ya teman-teman yang ingin bertanya ataupun sharing mungkin dengan Pak Haji. Oke, nah mungkin saya juga ingin bertanya nih Pak. Dalam mengembangkan AI ini misalnya ada dari teman-teman yang udah punya industrinya sendiri atau lagi punya ya industri gitu ya, tapi dia ingin mencoba mengembangkan AI ini, jadi dia ingin masukin AI ke dalam industrinya mungkin biar lebih praktis juga. Nah, apakah ada skill-skill tertentu yang dapat kita miliki untuk mengembangkan AI ini, atau memang harus profesional nih, jadi kita harus pakai profesional atau bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan AI, sebenarnya saat ini, to be honest, sampai sekarang kita sudah ada solusi teknologi,
tapi belum ada klien dari kita yang udah existing itu yang butuh gitu sampai sekarang. Artinya, sebenarnya ini kita lebih kalau industri kita by demand. Nah, jadi kita nggak bisa termasuk juga salah satu prinsip kita bikin startup atau bikin, perusahaan ya. Jadi kalau kita buat solusi atau buat produk ya, kalau market nggak butuh, nah maka sulit tuh. Jadi kita nggak bisa dapat, profit gitu, nggak bisa jualan lah ibarat gitu. Nah, begitu pula AI. Ini solusinya bagus, produknya bagus, canggih gitu ya, industri 4 atau 6.0 misalkan. Tapi kalau belum ada yang mau, what can we say ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya at least pada saat ini kita ready aja dulu secara teknologi. Jadi once nanti market, has demand about that, jadi kita siap, oke, ada kebutuhan kita siap, install atau siap deployment di situ. Nah, jadi untuk sekarang karena memang belum ada yang request ya untuk industri, karena memang masih sangat jarang, terkait kebutuhan ini dan karena mereka oke sudah digitalisasi, mereka sudah satisfied so far ya, dari klien-klien besar kita juga gitu. Jadi belum ada, sampai sekarang, seperti kebutuhan untuk AI. Tapi nanti ada satu 2 klien kita yang mereka sedang membuat di internal mereka semacam inovasi. Nah, itu dari situ akan kita celah atau opportunity untuk kita masukkan solusi AI di situ. Jadi di internal mereka ada semacam lomba antar departemen ya, bikin inovasi. Nah, disitulah nanti Javate bisa selaku vendor bisa mengajukan atau mempropos solusi AI. Kurang lebih gitu Mbak Audia. Ya, terima kasih banyak Pak. Jadi nanti bisa bekerja sama dengan Javatek juga ya. Siap Oh, siap. oke. Terima kasih banyak Pak. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak dari rekan-rekan mahasiswa. Mungkin saya izin membacakan ya Pak ya. Monggo monggo. Oke, jadi ini ada pertanyaan pertama dari Kak Alexander. Apakah Javatek Automation menyediakan kesempatan kerja praktik untuk mahasiswa teknik elektro, Pak? Oke siap. Ini kebetulan tadi ada yang email nih saya belum sempat balas. Mas Alexander kalau nggak salah ya. Jadi kita membuka, kerja praktek bagi teman-teman mahasiswa yang mau menggali atau memperdalam skill, khususnya skill engineering ya, yang suka skill, ke pabrik, artinya benar-benar kepake, skill wiring ya. Wiring itu buat teman-teman yang nggak tahu tuh skill buat, perkabelan lah ya istilahnya, istilah sederhananya. Buat skill untuk, automation, skill programming, itu kepake banget buat yang engineering. Jadi karena memang ini berbasis teknologi ya, jadi skill-skill yang sangat dibutuhkan terkait juga skill-skill teknologi, yaitu programming, PHP, bisa juga butuh, assembly, dan juga skill-skill hardware-nya, wiring, terus juga automation, robotik itu sangat kepake nanti di Javatek gitu. Monggo email ke saya, eee atau kontak ya, nanti kita akan bisa berkolaborasi. Wah, ada kesempatan nih untuk Ya. Kak Alexander, jadi silahkan dikirim aja emailnya. Oke, terima Sudah, kasih banyak nanti Pak saya Aji. jawab. Oh, sudah? Baru. Oke. Terima kasih banyak Pak Aji atas jawabannya. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Siap, Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kak Muhammad Fadil Hidayatullah. Izin bertanya, menurut Pak Aji sendiri, seberapa besar peluang AI di Indonesia? Oke, ya siap, makasih. Kalau peluang itu sebenarnya sangat luas ya, seluas ya market kita, karena kita ada ya around 270 million ya. Nah, cuman lagi-lagi di tiap-tiap sektor itu level kebutuhannya berbeda-beda tuh. Yang saya lihat dari market Indonesia itu, yang sudah sangat tinggi itu kebutuhan AI-nya di sektor telekomunikasi, ya perbankan, dan juga di sektor, sifatnya yang IT ya, itu sudah banyak pakai AI. Tapi kalau sektor kita nih yang manufaktur, itu butuh waktu, ya butuh waktu at least ya yang kita sekarang lebih banyak berkecimpung di pabrik atau manufaktur ya itu butuh waktu. Artinya kalau menurut saya tinggal tunggu waktu aja gitu ya. Kalau yang tadi saya bilang perbankan, terus juga, telekomunikasi, IT dan beberapa field
yang lain atau kayak marketing, digital marketing itu ya banyak sudah memakai AI itu. Jadi tergantung teman-teman sedang berkecimpung di sektor mana itu sangat apa namanya, melihat kebutuhan marketnya di situ. Oke, terima kasih banyak Pak Haji atas jawabannya. Jadi memang tergantung dari sektornya Pak. Dan sebenarnya seluruh sektor juga sekarang membutuhkan AI ya Pak. Yes, betul. Bahkan teman-teman yang di sosial ya, yang butuh survei, teman-teman yang bikin lembaga survei, atau teman-teman yang di research tentang humanity ya. Jadi butuh data dan butuh dipredik, bahkan social network analysis SNA yang di sosial media itu juga pakai AI gitu. Jadi everywhere ya sekarang mana AI itu. Bahkan di Korea itu kalau nggak AI nggak kekinian gitu. Jadi di Korea apalagi ya sangat-sangat inovasi itu number one. Betul sekali Pak. Saya juga waktu itu sempat mampir ke suatu puskesmas gitu ya Pak. Jadi waktu itu pendataannya masih manual dan itu juga Ah, sebenarnya untuk di puskesmas sendiri juga dibutuhkan ya Pak, bukan hanya industri saja ya Pak. betul banget banget ya. Semua apalagi kalau misalkan di pendataan dan dari apa namanya, kita bisa melihat tren penyakit masyarakat, bahkan kita bisa menganalisis, bahkan kemarin yang COVID rame itu banyak teman-teman yang bikin inovasi dengan apa namanya, dari foto ronsen paru-parunya, dia bisa memprediksi apakah ini kena COVID atau enggak, gitu. Itu sudah banyak, gitu. Wah, canggih sekali, saya baru tahu ya itu Pak. Betul. Ada Terima teman-teman di kasih Korea banyak. itu bikin itu. Wah, Nah, mungkin nanti bisa menjadi masukan bagi teman-teman yang ada di Indonesia juga ya Pak. siap siap. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya, Ya, ini dari Kamareta Sihombing, Pak izin tanya, apakah ada kesempatan lowongan kerja Pak di Javatech? oke, terima kasih. Kalau kalau yang lowongan, terus to be honest, kita belum buka, tapi kalau yang mau praktek kerja silakan, atau kayak mau magang silakan gitu. Karena kita, jujur perusahaannya concise ya, ringkas dan, apa namanya, banyak project yang kita jalankan secara kolaboratif dengan antar perusahaan gitu. Jadi kalau, secara mau jadi, join ya lowongan itu memang, kita butuh apa namanya, misalkan butuh waktu dulu artinya buat teman-teman yang mau bergabung ya, sampai sekarang kebetulan belum belum ada gitu ya. Nanti cuman kalau teman-teman misalkan ada misalkan project ya, nanti kita bisa kolaborasi di situ. Berarti belum dibuka ya Pak untuk Belum, lowongan iya. kerjanya. Tapi untuk Javatech sendiri apakah hanya menerima dari bidang teknik elektro saja atau bisa dari seluruh jurusan Pak? Oke, yang sudah karyawan yang sudah ada itu, dari ekonomi ada, artinya dia yang mengurusi pajak, finance, yang ngurusi, terkait administrasi. Yang namanya perusahaan pasti butuh lintas jurusan ya, nggak bisa atau sulit elektro doang gitu. Makanya butuh yang dari ekonomi juga gitu, kurang lebih gitu. Oke, mungkin kalau misalnya nih Pak dibuka lowongan kerja, kalau dari Javatech sendiri, apakah menerima CV ATS friendly atau seperti apa Pak? Sorry advisory gimana? ATS friendly yang hanya tulisan doang atau yang kreatif atau mungkin seperti apa untuk CV-nya Pak? Oke, kita lebih ke functional base aja ya, artinya nggak harus yang ini, pokoknya kalau Javatech lebih ke ini skill-nya match atau enggak gitu, sama secara personal itu, mentally cocok nggak dengan, environment Javatech, lebih ke arah ke sana sih itu, yang kita butuhkan. Oke, terima kasih Pak. Apakah mungkin saya bertanya sekali lagi ya Pak Oh iya terkait silakan, CV-nya. 2 kali juga boleh. Oke, terima kasih Pak. Kalau misalnya dalam CV-nya menggunakan bahasa Inggris, itu apakah ada penilaian lebih atau sama saja? Oke oke, eee, sampai sekarang kita belum sampai tahap yang harus, Inggris banget gitu. Ya Indonesia oke, ya Inggris boleh gitu. Cuma secara, eee, kalau Inggris berarti ada plus, artinya nanti
dia akan lebih siap bekerja sama atau kolaborasi dengan negara-negara lain. Jadi so far kita ada partner potensial ya yang dari Singapura, dari Europe, dan kita suka ada meeting in English ya pastinya. Jadi ya itu ya is a must sebenarnya. Tapi kalau teman-teman yang sifatnya kayak engineering nih ya, yang lebih fokus pada sifatnya apa namanya technical engineering mungkin nggak terlalu butuh. Jadi nanti sesuai kebutuhan juga. Tapi at least overall teman-teman yang bisa pakai bahasa Inggris itu dapat nilai plus gitu. Ya, terima kasih banyak Pak. Berarti nanti kalau teman-teman yang ingin mencoba apa namanya mengajukan lowongan pekerjaan ke Javatech, mungkin bisa diperhatikan lagi untuk penggunaan bahasa Inggrisnya. Siap. Oke, mungkin boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya. Dari Kak Kurnia, Pak Aji izin bertanya, saya fresh graduate Pak. Bagaimana cara atau langkah untuk membangun startup seperti Javatech? Oke, siap. Waktu itu kita juga nggak fresh graduate banget. Kita waktu itu lulus 2008, kita baru mendirikan startup Javatech itu 2013. Ya, around 5 years ya after that. Kita kerja dulu ya. Kerja dulu, terus cari modal dulu ya. Itu biar cari modal, cari pengalaman dan seterusnya. Itu makanya kita bangun perusahaan juga kan semua butuh modal segala macam. Itu jadi teman-teman nggak bisa bermodal, oh ada drakor startup ya, terus langsung dipraktekin plak-plak gitu. Terus pas nggak sesuai drakor ini sedih gitu ya. Makanya kita based on dari pengalaman ya. Kalau boleh saya kasih suggest, ya udah teman-teman kerja aja dulu santuy. Santuy dalam arti nggak mas-mas, nggak artinya cari pengalaman, cari capital, modal gitu ya. Itu buat teman-teman akan lebih kuat ya, akan lebih strong dalam menjalankan bisnis karena punya modal sendiri. Jadi beberapa tahun kerja cari modal, cari partner yang atau cari jodoh yang sesuai. Jadi jodoh itu nggak cuma teman-teman cari nikah ya, tapi jodoh dengan partner di startup itu juga sangat penting. Ini alhamdulillah kita Javatech bertiga lulusan Elektro UI sampai sekarang jodoh ya, alhamdulillah, insya Allah long lasting. Artinya karakter itu sangat penting, karakter buat sesama teman bisnis karena orang tuh akan kelihatan aslinya ya kalau dalam berbisnis itu. Kalau nggak bisa trust, nggak bisa itu. Itu trust itu nomor satu dari sebelum kita bicara apapun, sebelum bicara engineering, teknologi, AI atau industri, trust ini bisa trust atau enggak teman kita ini itu dulu. Gitu ya. Jadi cari pengalaman dulu, cari partner yang terbaik, dan ketiga punya produk atau solution yang bisa menjawab kebutuhan market. Apapun di bidang apapun. Kalau teman-teman sukanya misalkan di elektro atau di teknik, nggak harus punya bisnis teknik juga ya. Kalau teman-teman bisa punya bisnis lain ya di apakah di manufaktur, apakah di pertanian, apakah di retail dan seterusnya, is okay ya jalanin. Yang penting teman-teman bisa, yang penting teman-teman bisa menjawab kebutuhan pasar gitu. Jangan udah cari pengalaman, cari partner, punya solusi tapi market nggak ada yang butuh. Nah ini bahaya juga ya. Bisnisnya nggak akan sustain ya, kayak gitu. Itu tips buat teman-teman yang baru lulus. Jadi saran saya kerja aja dulu itu ya karena butuh modal. Jadi sambil nyari knowledge, syukur-syukur lulus terus kerja paralel S2. Nah, itu cakep banget. Itu knowledge juga dapat, pengalaman juga dapat itu ya. Jadi mumpung muda teman-teman nih, mumpung fisiknya kuat, itu disambil aja, dihajar aja yang namanya kuliah sambil kerja gitu, kapan lagi gitu. Nanti teman-teman akan menuai di hari tua gitu ya, nggak di hari tua juga ya. Artinya buat gaining menuju mau bangun startup apa segala macam itu sangat sangat kuat ya fondasi kalau teman-teman punya knowledge yang bagus sama pengalaman yang kuat gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Haji atas jawabannya. Jadi untuk Kak Kurnia, ada langkah-langkahnya tadi yang ada 3 ya. Yang pertama cari dulu modalnya. Dari modal pengetahuan dan juga dari modal materi ya Pak ya. Dari Betul.
penghasilan. Nah, lalu yang kedua cari partnernya yang sesuai dengan visi misinya Kak Kurnia juga. Jadi nanti untuk ke depannya itu bisa lebih mudah gitu dalam bekerja sama. Dan yang terakhir itu adalah harus punya ide dan solusi yang dapat menjawab permintaan market agar dapat sustain ya Pak. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya Pak. Iya. Oke, ini ada dari Kak Nurul Sahruni, izin Oke. bertanya Pak, apakah teknologi AI dari Javatech ini sudah ada di bidang farmasi atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau farmasi, kita ada tadi saya jelaskan JT Code itu. Jadi serialisasi yang bisa dipakai untuk farmasi atau obat-obatan. Jadi obat-obatan kita tagging, kita serialisasi apakah pakai let's say pakai QR code. Nah, itu nanti bisa kita grab data-data itu, nanti kalau obat itu nanti di pasaran atau di market kita bisa monitoring. Bahkan kita juga bisa ngecek obat ini yang harus misalkan dipasarkan di Jawa, kenapa bisa sampai di Sumatera, itu bisa kita trace dengan traceability tadi, JT Code tadi. Itu bisa kita gunakan. Cuman saat ini, lagi-lagi kita terbentur dengan masalah regulasi dan seterusnya, kita mau kerjasama sama pihak produsen obat apa segala macam gitu ya, jadi belum bisa kita deploy sampai sekarang, itu satu dan lain hal. Jadi satu catatan juga buat teman-teman yang mau bergelut di bisnis, selain punya modal tadi semua, tapi kita juga harus memperhatikan realitas regulasi yang ada di negara. Jadi kita nggak bisa misalkan asal deploy implementasinya, tapi kalau nggak sesuai regulasi, ya berbahaya juga, kayak gitu. Itu yang terkait dengan farmasi ya, gitu ya, produknya JT Code. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya sudah ada ya, cuman memang Sudah, ada terkendala aja ya Pak. betul. Oke, terima kasih Pak. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Siap. Oke, ini dari Kak Afrian Ismail. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas ilmunya pada siang hari ini. Saya izin bertanya, Pak, bagaimana Javatech mengembangkan masalah-masalah yang ada pada perusahaan menjadi suatu produk AI yang memiliki nilai ekonomis? Lalu, apakah ke depannya Javatech berniat untuk membuat produk yang dapat digunakan oleh masyarakat secara luas? Mungkin seperti itu, Pak, pertanyaannya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Jadi memang itu salah satu vision kita ke sana, kita butuh create sebuah solusi yang siapapun bisa pakai ya buat masyarakat luas. Karena itu jadi kalau di Islam tuh jadi amal jariah ya istilahnya gitu. Itu sangat kita pengen banget kayak gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan masalah solution AI ya lagi-lagi kita benar-benar berbasis problem yang ada di klien kita gitu. Misalkan saya di pabrik nih, di pabrik apa sih yang bisa kita enhance atau optimal dengan AI gitu ya. Misalkan kita ini sebelum orang tahu, kita bisa predik dulu nih, ada masalah. Itu salah satu keresahan ataupun problem yang bisa kita pecahkan dengan AI misalkan. Cuman nggak seluruh masalah pakai AI juga enggak gitu ya. Ada beberapa part ya aja ya paling misalkan di manufaktur atau ada juga di semua sektor gitu ya. Enggak semua pakai AI tapi banyak yang bisa optimal dengan AI gitu. Kalau ini pabrik, kalau sebelum mesin itu rusak bisa kita predik gitu kerusakannya. At least perkiraan lah atau at least ada preventive maintenance misalkan ke arah sana. Jadi lagi-lagi AI itu nggak melulu karena, oh tren AI, bikin AI dan sebagainya, tapi benar-benar kita lahir dari keresahan atau dari kebutuhan yang ada di pasar atau di market atau di klien kita. Tuh. Oke, terima kasih banyak Pak Haji atas jawabannya. Jadi untuk pemecahan masalahnya itu dikembalikan lagi dari permintaan konsumennya, dari permintaan pasar, dan nggak semuanya juga apa di diatasi, mohon maaf, diatasi oleh AI. Tapi Ya. ada pencegahannya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Haji. Mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Kak Muhammad Fadil Hidayatullah. Untuk nilai kerja apa yang diterapkan oleh perusahaan Javatech, Pak? Nilai kerja. Ini maksudnya nilai apa nih? Bisa lebih spesifik nggak nih pertanyaannya? Oh, mungkin Ya, Mas Fadil budaya nih. atau
Oke, saya ya udah pakai asumsi aja kali ya, karena arah pertanyaan saya butuh lebih spesifik, masa nilai kerja apa? Apakah etos kerja, apakah semangat kerja, ataukah informal seperti apa? Saya kurang paham ya. Cuma saya berusaha menjawab dari nilai kerja. Jadi kayak semacam apa namanya, kebiasaan ya, ataupun habit, ataupun semangat kerja yang kita terapkan. Misalkan nilai kerja kita tuh pertama trust itu artinya kita harus semua bisa dipercaya. Itu nilai kerja kita. Jadi value ya, value itu harus pertama bisa dipercaya, baik di semua posisi, baik itu direktur, baik itu CTO, CMO, dan juga baik itu implementer dan juga ataupun bagian administrasi. Itu yang kedua, selain trust, kedua ya kita harus punya komitmen dan dedikasi. Artinya di setiap task atau di setiap jobs yang kita emban ya kita kerjakan ya, dan kita kerjakan dengan secara profesional. Itu sesuai dengan apa namanya, core kompetensi kita. Dan ketiga ya komunikasi. Ya itu sebenarnya standar buat seluruh company. Artinya ketika kita ada kendala atau ada segala sesuatunya, kita komunikasikan ke pihak-pihak lain dengan atasan dan juga dengan rekan kerja. Itu apa namanya, standar atau minimal nilai kerja yang kita terapkan di Javatech. Nah, Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aji atas jawabannya. Jadi untuk nilai-nilai yang diterapkan dari Javatech sendiri, yang pertama ada trust, kepercayaan satu sama lain, lalu ada komitmen, berarti itu juga dilihat tanggung jawabnya ya Pak di situ. yes. Lalu juga ada komunikasi, berarti betul sih komunikasi adalah kunci dari kesuksesan ya Pak. Oh, oke. Ya. Nah, mungkin saya ingin bertanya juga nih Pak, mungkin apakah dari Javatech sendiri selama ini ada masalah yang dihadapi gitu Pak selama berdirinya Javatech ini, dan mungkin bagaimana cara Pak Aji dan teman-teman lainnya mengatasi hal tersebut Pak? Oke. Kendala-kendala ya. Jadi sebenarnya kembali ke komunikasi tadi ya. Komunikasi, kalau kita ada rapat antara founder ya, itu kita lebih kepada apa namanya, bagaimana solusi yang kita capai untuk dari setiap permasalahan. Kita nggak ada perusahaan yang nggak ada masalah ya, nggak ada kendala, pasti ada. Nah, tinggal bagaimana kita komunikasi lagi-lagi ke, kalau kata anak muda sekarang, koencinya itu, KOENTJI-nya itu, kuncinya itu komunikasi. Dan juga jangan segan-segan kita untuk belajar, bertanya dengan pihak lain. Yang kita juga misalkan saya nih, ya kita tetap bertanya atau apa namanya, punya mentor atau punya orang yang bisa diajak tempat bertanya ya, itu ada itu. Dan juga ada apa namanya, jangan sungkan untuk kita minta bantuan atau minta kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Itu salah satu dua bukan salah, dua poin yang kita terapkan ya, terkait dengan kalau setiap ada kendala gitu. Terima kasih banyak Pak Aji atas jawabannya. Saya juga ingin bertanya lagi nih Pak. Iya. Kalau menurut Pak Aji sendiri, sebenarnya terlepas dari manfaat mungkin yang tadi sudah sempat disebutkan juga ya Pak oleh Bapak untuk membantu adanya report, memudahkan juga pendataan. Apakah ada manfaat lain Pak dari AI sendiri, terutama mungkin di bidang industri? Oke, so far karena AI itu semua berbasis yang di industri kebanyakan berbasis data ya. Itu kebanyakan pertama gini, balik lagi ke yang case di lapangan kita tuh sampai sekarang belum ada yang secara terbuka minta solusi AI itu. Tapi lagi-lagi kita melihat sebuah potensi atau opportunity yang bisa kita inject atau kita bisa penetrate solution AI dengan kerjasama dengan para stakeholder yang ada di industri atau manufaktur gitu. Jadi sampai sekarang yang paling jelas itu untuk industri nggak jauh dari preventive maintenance ya, kedua prediktif, dan yang ketiga preskriptif. Jadi kalau prediktif kita mempredik event yang belum terjadi.
Itu kalau prediktif. Kalau preventif maintenance itu kita lebih kepada tindakan pencegahan yang ada di sistem. Misalkan ya mesin supaya sebelum rusak ya kita melakukan sebuah maintenance yang lebih ke arah preventif, jangan supaya ada malfunction kayak gitu. Dan ketiga preskriptif ya. Jadi kita ada data nih dari pabrik atau dari industri. Nah, terus kita analisis setiap-tiap event yang terjadi. Kalau ada malfunction ini kenapa, kapan terjadinya dan seterusnya itu. Dan ini AI itu nggak jauh dari 3 hal tadi ya, terkait dengan kebutuhan yang ada di industri atau manufaktur. Oke, baik, terima kasih banyak lagi Pak Haji atas jawabannya. Berarti tadi ada 3 manfaat utama lah ya. Jadi yang pertama ada prediktif, jadi kita mau prediksi hal-hal yang sebenarnya belum terjadi, tapi kemungkinan ini bisa terjadi, seperti itu ya Pak. Yes. Lalu ada preventif juga, jadi kalau misalnya takutnya mesin rusak, nanti apa sih upaya preventif yang harus dilakukan, seperti itu. Dan preskriptif, jadi ada data dari industrinya, lalu dianalisis apakah ini kesalahannya di mana, seperti itu Pak. Apa? Yes, betul. Lulus nih, lulus. Oh, benar. Kalau UAS udah lulus nih dapat A nih, Mbak Audia. Terima kasih Pak. Iya. Oke, mungkin saya juga ingin tahu lebih lanjut ya Pak, mungkin terkait contoh lain dari manfaat yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Aji. Ya, suatu perusahaan sudah dapat menghemat sekitar 1 miliar gitu dari 1,5 M ya. 1,5 M dari penggunaan energinya. Itu kan sangat besar ya Pak, berarti efek ke perusahaannya. Apakah Yes. ada cerita-cerita lagi Pak terkait perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Bapak? Sebenarnya banyak ya, banyak artinya dari solusi itu kan kita menjawab keresahan-keresahan atau problem yang ada di kalian kita ya di pabrik itu. Cuman yang di sini kan somehow orang-orang pengen butuh angka itu. Jadi solusi itu nilainya berapa sih angkanya gitu. Nah, makanya yang paling mudah kita describe ke publik ya, oh kalau pakai solusi kita bisa behavior-nya ini sebenarnya bukan alat untuk penghemat energi, bukan ya. Tapi karena kita memantau, jadi kita ada mesin ini mati, maka kita harus matikan dulu listriknya. Kan sama banyak mesin dia rusak ya, tapi dia tetap nyedot listrik. Dan itu nggak diketahui oleh pabrik. Ini bahaya, artinya dia nyedot listrik terus, tapi nggak berproduksi. Nah, atau malfunction lah. Jadi sifat kinerjanya nggak optimal kalau dia misalkan nggak rusak itu. Dari situ aja udah bisa membantu mereka penghematan cost ya, cost saving jadinya. Itu belum yang bisa memantau energi ya. Sebelumnya banyak orang karyawan tuh harus keliling jadi pabrik itu kan kita nggak ngebayangin cuma 3, 4, 5 mesinnya. Ini ada puluhan yang luas pabrik bisa 1 hektar kan ada gitu. Jadi bayangin kalau orang itu keliling itu kan butuh waktu ya. Jam 8 jadwal mesin A, baru kelar misalkan jam 3 di mesin yang ke-100 let's say. Kan itu lama ya. Ternyata pas dia ke mesin ke-100, mesin 2-nya rusak. Itu kan baru tahu pas jam 3 sore atau jam 4 sore. Nah, jadi dengan solusi dari kita, ketika mesin 2 rusak, ya saat itu juga bisa diketahui. At least ya 5 menit, baru menit lah baru ada ketahuan gitu. Itu salah satu pentingnya pihak-pihak industri atau manufaktur melek teknologi ya. Nah, itu baru monitoring dong, belum pakai AI. Kalau pakai AI tadi prediktif, preskriptif dan preventif maintenance-nya dapat. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Tadi, ternyata memang sangat bermanfaat sekali ya Pak untuk keberlangsungan dari suatu perusahaan juga. Exactly. Yeah. Terima kasih banyak Pak. Mungkin tadi saya kan sudah bertanya terkait kendala dari Javatek-nya nih. Nah, tapi saya ingin bertanya kendala saat memakai AI-nya ya, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi saat pemakaian AI-nya ini Pak? Oke.
Karena kebetulan belum di-deploy ke klien ya, jadi belum ada kendala juga. Itu pertama belum, tapi, eee, jadi tahapnya sekarang lebih kepada kendala di tahap development itu ya, di tahap riset dan development-nya. Jadi kita sekarang lebih ke maturity, kita pematangan sebelum nanti ada demand oleh market, baru kita akan siap kita deploy ke market gitu. Itu sekarang tahapannya masih pematangan di semua solusi yang kita ada itu, apakah itu buat predictive mesin, apakah yang CFD tadi, computational fluid dynamics, ya semua butuh terus enhancement dan juga pematangan produk dan solusi gitu. Untuk yang AI ya. Terima kasih banyak Pak Haji atas jawabannya. Mungkin karena kita juga sudah di penghujung acara ini ya. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih lagi Sama-sama. kepada Bapak Haji Teguh Prihatno selaku CEO dari Javatech Automation. Nah, tadi telah menyampaikan kepada kami semua eh, materi terkait World Industry 4.0 with Artificial Intelligence of Things. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah aktif bertanya pada webinar kali ini. Mungkin saya ingin meminta, saya ingin bertanya, apakah Bapak ada closing statement nih untuk rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini? Oke, buat seluruh rekan-rekan mahasiswa, salam semangat. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya di saat kemahasiswaan ini dan jadilah mahasiswa yang sibuk ya. Sibuk dalam arti sibuk yang baik ya, gitu. Artinya kenapa? Kalau teman-teman sekarang cuma jadi kuliah dan rebahan gitu ya, itu teman-teman akan menabung, problem nanti di masa depan. Harusnya yang teman-teman jadi kalau cuma sekedar kuliah doang itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena banyak potensi dan waktu yang harus teman-teman gunakan dan itu bisa gaining untuk sebuah sesuatu yang besar, untuk create sesuatu yang besar gitu. Silakan teman-teman, terkait sibuk apa, itu sesuai dengan minat passion masing-masing, apakah di kemahasiswaan, di lembaga mahasiswa, apakah di ekstra kampus, di ekstrakurikuler dan seterusnya, apakah mau berbisnis, pokoknya jadilah mahasiswa yang sibuk, tapi jangan so sibuk juga gitu ya. Dan dengan kesibukan ini teman-teman bisa gaining potensi ya, isi waktu, isi masa muda, masa sehat, masa kuat ini dengan banyak-banyak belajar. Supaya tadi apakah, apa namanya, yang di awal seperti saya bilang ya, apakah mau lanjut nanti setelah lulus S2 sambil, apa namanya, bekerja, habis itu bikin startup dan seterusnya. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ya karena penyesalan itu selalu belakangan. Kalau di depan jadinya DP gitu ya, gitu. Nah jadi itu ya, jadi closing statement dari saya tetap semangat terus belajar, jangan pernah berhenti belajar ya, karena baru bisa berhenti belajar kalau kita, sudah mati gitu. Dan di seluruh sivitas baik itu alumni UI atau semua alumni kampus yang lain ya, terus, semangat belajar, terus, gunakan waktu untuk sebaik-baiknya. Nanti kalau kita sudah, apa namanya, banyak belajar ya, banyak berkontribusi untuk sesama, maka insya Allah jadi buat teman-teman jadi banyak amal jariah, insya Allah. Ya, sekian. Terima kasih banyak Pak Haji. Jadi untuk teman-teman jangan lupa menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif dan juga yang teman-teman sukai karena itu akan menjadi tabungan untuk teman-teman di masa depan. Oke, terima kasih banyak Pak Haji. Ya. Terima kasih juga atas waktunya sudah menyempatkan sharing di sini. Oke. Saya juga ingin berterima kasih kepada sponsor WCC Virtual Expo 2022. Yang pertama ada Paragon Corp, perusahaan lokal kosmetik terbesar se-Indonesia yang menaungi brand-brand ternama seperti Putri, Wardah, Makeover, Emina, Calf, Labore, Biodev, Instaperfect, dan Kristalur. Selanjutnya ada Danamon dengan dukungan MUFG sebagai salah satu grup finansial terbesar di dunia. Bank Danamon memiliki kekuatan lokal dan keahlian global untuk memberikan layanan dan solusi keuangan bagi seluruh nasabah. Dan yang terakhir ada Mind.id. Lalu, teman-teman juga jangan lupa untuk mengikuti webinar UICC selanjutnya. Besok ada satu webinar lagi. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari informasinya di Instagramnya CDC UI. Oke, mungkin karena sudah di penghujung acara,
Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di UICISA UICISA Virtual Expo 2022. Build your career to the next level. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aji. Ya, terima kasih. Mohon undur diri. Assalamualaikum. Inilah Indonesia, negeri dengan berjuta keragaman yang membawa berjuta harapan. Disinilah tempat berpadunya asa dan cita-cita dari penjuru Nusantara. Bersama kami berikan kontribusi nyata lewat inovasi, karya cipta, dan pencapaian lain sesuai bidang ilmu. Dari UI, untuk Indonesia yang toleran, unggul, dan bermartabat. Selamat datang di Universitas Indonesia. Dari masa ke masa, Universitas Indonesia terus tumbuh dan berkarya. Sehingga menjadi salah satu institusi pendidikan yang terbesar, terbaik, dan terdepan di Indonesia dan Asia. Di sini, di Universitas Indonesia, berhimpunlah putra-putri terbaik bangsa. Dari beragam latar belakang, kami bangun sebuah komunitas intelektual yang saling memperkaya hasanah pengetahuan dan nilai kemanusiaan. Untuk mendukung pengembangan generasi yang unggul, Universitas Indonesia menghadirkan fasilitas penunjang studi bertaraf internasional serta mengimplementasikan teknologi tinggi untuk mendukung riset dan perkembangan industri. Kampus Universitas Indonesia juga dapat diakses oleh semua, tak terkecuali penyandang disabilitas. Sebagai komitmen kami dalam mewujudkan pendidikan inklusif, dengan dukungan moda transportasi yang ramah lingkungan dan inisiatif penggunaan sumber energi terbarukan, Universitas Indonesia kian mengokohkan diri menjadi kampus hijau yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Universitas Indonesia juga menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder guna menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi segenap sivitas akademika. Karena setiap insan adalah unik, dengan bakat dan minat yang beragam, Universitas Indonesia membuka peluang sebesar-besarnya bagi tiap individu untuk menggali dan mengembangkan talentanya. Dengan dukungan ragam fasilitas dan unit kegiatan mahasiswa, Universitas Indonesia mendorong semua mahasiswa untuk mewujudkan mimpi dalam prestasi. Bersama, kita rangkul keberagaman menjadi energi untuk masa depan, bagi sesama, bangsa, dan dunia. Universitas Indonesia, rayakan keberagaman. Universitas Indonesia, Veritas, Probitas, Justisia.